Yo semua, di video ini kita akan membahas anime Kimetsu no Yaiba, Season 2 episode 9 berdasarkan manganya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat bikin video yang lebih bagus lagi. Dan buat yang gak suka sama spoiler, kalian boleh close video ini. Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Di sini Shin menampilkan Inosuke, setelah melihat pertarungan Tanjiro dan Uzui, hampir bisa menggal kepala musuhnya. Inosuke pun terlihat semakin terburu-buru, untuk segera memenggal kepala Daki juga, karena merasa kalau sampai telat, mereka nggak akan bisa menang di pertarungan ini. Tapi kemudian Zenitsu menyuruh Inosuke untuk tenang, lalu mengatakan kalau mereka nggak harus memotong kepala musuh bersamaan. Zenitsu pun menegaskan kalau mereka akan terus menekan Daki, meskipun Tanjiro dan Hashira suara Uzui sudah berhasil menggal Gyutaro. Sementara Inosuke mengatakan, kau jadi terlihat keren sobat, apa yang terjadi? Ahin kembali kepada Uzui yang hampir menebas Gyutaro, Tanjiro juga bergerak menebas Gyutaro, mengikuti arahan dari Hashira Uzui. Tapi di saat mereka melayangkan tepasan dari dua sisi, Gyutaro menggunakan sabitnya, untuk menahan pedang dari Uzui dan Tanjiro. Tapi Uzui yang masih mempunyai satu pedang tersisa di tangannya, berniat menghunuskan pedangnya dari belakang Gyutaro. Tapi sangat disayangkan, Gyutaro memutar kepalanya, dan menggigit pedang dari Uzui. Melihat ekspresi Gyutaro, Uzui menyuruh agar Tanjiro bersiap-siap. Dan benar saja, Gyutaro kembali menggunakan jurus yang sebelumnya, sehingga kembali melempar Tanjiro, lalu di sisi Tanjiro yang mengkhawatirkan Uzui. Tiba-tiba Hana datang dan bilang berbahaya. Nggak lama kemudian selendang Daki telah mencapai titik Tanjiro, Tanjiro pun berteriak kepada Zenitsu dan Inosuke. Dan di sisi Inosuke mengatakan kalau telah merubah rencananya, karena mereka nggak bisa mendekati Daki, jadi mereka harus melawannya bertiga dan menyerahkan Gyutaro kepada Paman Uzui. Lalu Zenitsu mengatakan, gadis ini lebih lemah daripada pria bersabit, kita harus mengalahkannya terlebih dulu. Tanjiro, apa kau masih bisa bergerak? Tanjiro menjawab kalau dia masih bisa bergerak, tapi karena Uzui terkena racun, Tanjiro mengatakan kalau harus bisa segera mengalahkan Daki secepat mungkin. Sementara di sisi Daki tertawa kejam sambil mengatakan, gerakan kalian mulai tumpul, lalu siapakah yang harus kuhancurkan duluan? Sementara Inosuke merasa kesal karena lukanya dan Zenitsu tidak terlalu parah, tapi mereka nggak bisa melakukan sesuatu, Inosuke pun mulai memikirkan, untuk apa latihannya selama ini. Tanjiro kemudian mengatakan kalau leher Daki terlalu lentur untuk ditebas, dan menyerangnya dari segala arah. Inosuke pun berkata, jika menyerang dari segala arah, maka serahkanlah kepada pedang gandaku. Inosuke pun langsung melesat menuju arah Daki. Dan Tanjiro langsung memberi komando kepada Zenitsu, untuk melindungi Inosuke. Zenitsu pun menggunakan napas petirnya, untuk memotong selendang Daki yang menghalangi Inosuke. Daki pun mulai merasa cemas, melihat Inosuke nggak mempedulikan pertahanannya, dan hanya fokus melakukan serangan. Inosuke pun mencapai titik di depan Daki, menghunuskan pedangnya dengan taring keenam miliknya. Sementara di sisi Daki dengan nada khawatir mengatakan, kalau Inosuke nggak akan bisa memotong kepalanya, tapi dengan pijakan kuat Inosuke melanjutkan jurusnya, taring keenam yaitu gerigi. Kepala Daki pun terpotong, dan Inosuke berniat membawanya pergi jauh-jauh. Inosuke pun segera membawanya berlari, lalu mengatakan agar Tanjiro dan Zenitsu segera menolong Uzui. Tapi tiba-tiba, Gyutaro menusuk Inosuke dari belakang. Inosuke pun tersungkur di tanah, sungguh akhir yang sangat tragis. Sedangkan di sisi Tanjiro kaget, kenapa Gyutaro bisa ada di sana, lalu memalingkan pandangannya, dan mendapati Uzui telah dijatuhkan dengan satu lengannya yang putus. Karena bengong melihat keadaan Uzui, Tanjiro nggak sadar kalau sedang diserang, jadi Zenitsu mendorong Tanjiro. Sementara di sisi Tanjiro berada dalam kegelapan, mengucapkan kata maaf kepada semuanya, dan juga kepada Nezuko. Tapi alam bawah sadar Tanjiro menampilkan Nezuko di masa lalu, yang mengatakan kenapa Tanjiro selalu meminta maaf,
dan tiba-tiba wujud Nezuko berubah menjadi Nezuko yang saat ini, lalu berteriak sambil meneteskan air mata, berhentilah meminta maaf, harusnya kakak mengerti apa yang aku rasakan. Gak lama kemudian Tanjiro pun bangun, sambil mengatakan kalau itu mimpi lama, lalu mempertanyakan di mana dia saat ini. Sementara di sisi Gyutaro yang melihat Tanjiro masih hidup, mengatakan kalau dia beruntung, lalu dalam sekejap Gyutaro ada di depan Tanjiro, sambil mengatakan, "Menyedihkan sekali, kau memang beruntung, tapi kau sudah tidak punya apa-apa lagi, jantung babi di sana telah hancur tertusuk olehku, sedangkan si rambut pirang menggeliat kesakitan tertimbun reruntuhan, lalu pilar itu sangat lemah, dia terkapar nggak berdaya, dan jantungnya udah berhenti karena racunku, dia telah mati. Jadi, saudara kandungmu ada di dalam kotak itu. Aku tahu ikatan darah membuat kalian tetap dekat, meski dia telah berubah menjadi iblis, jadi siapa yang lebih tua, kau apa dia?" Tanjiro pun mengatakan kalau dia adalah kakaknya, dan Gyutaro menghinanya karena nggak bisa melindungi adiknya, lalu Gyutaro mematahkan jari-jari Tanjiro. Gyutaro terus mengejek Tanjiro atas kemalangan yang menimpanya, dan membujuknya untuk menjadi seorang iblis, dengan begitu dia bisa kuat lalu melindungi adiknya. Tanjiro pun setelah mendengar semua ocehan Gyutaro, mengarahkan wajahnya ke langit, dan di sisi Gyutaro mengatakan, begitulah manusia, mereka akan menatau langit saat keputusasaan mereka dalam. Di sisi Tanjiro mengatakan, aku sedang bersiap-siap. Tiba-tiba Tanjiro melakukan sebuah sundulan, sementara di sisi Daki terlihat cemas, menyuruh agar Gyutaro segera berdiri. Nggak lama kemudian pun Gyutaro menyadari kalau tubuhnya seperti mati rasa, dan mendapati kalau ada sebuah kunai yang menancap di tubuhnya. Tanjiro ngelempar kunai itu ke tubuh Gyutaro saat menyundulnya, dan itu adalah kunai pemberian Hina. Saat menyelamatkannya sebelum Hina bersembunyi lagi, Gyutaro pun mengangkat pedangnya, dan mengarahkannya ke tubuh Gyutaro. Sementara di sisi Daki mencemaskan Gyutaro, lalu bersiap dengan selendangnya, tapi tiba-tiba Zenitsu muncul dan memotong semua selendangnya. Daki mengatakan kalau sudah melihat semua kecepatan Zenitsu, dan bersiap menerima semua serangannya, tapi tiba-tiba Zenitsu bergerak sangat cepat dan mampu menghunuskan pedangnya di leher Daki. Tapi sayang sekali leher Daki masih lentur bagi Zenitsu, sehingga membuatnya belum bisa tertebas. Sementara Zenitsu terus berusaha agar lehernya tertebas, karena dia nggak akan bisa bertahan lama. Zenitsu sudah menggunakan kecepatan dewa miliknya 2x, dan dia sudah menggunakannya untuk keluar dari reruntuhan. Lalu di sisi Tanjiro, Gyutaro yang mulai pulih menyiapkan serangannya, Tanjiro pun memaksa tubuhnya untuk segera menebas Gyutaro, tapi lehernya sangat keras. Gyutaro akhirnya berhasil berdiri, dan mulai pulih dari racun kunai, merasa kesal dengan Tanjiro, lalu melancarkan sebuah serangan. Tapi tiba-tiba, Uzui datang dan menangkis serangan Gyutaro. Gyutaro sempat terkejut melihatnya masih hidup, tapi kemudian dia mendapati kesimpulan, kalau Uzui menghentikan detak jantungnya sementara, agar racun berhenti menyebar di tubuhnya. Uzui pun terus menyerang Gyutaro, dan mengatakan agar Tanjiro juga nggak menyerah, untuk menebas leher Gyutaro. Meski hanya dengan satu tangan, serangan Uzui ini sangat kuat dan memiliki dampak terhadap Gyutaro. Dan Tanjiro yang mendengar ucapan Uzui, langsung segera bangkit, melancarkan serangan dan mendekati Gyutaro. Tapi Gyutaro berhasil memberi luka di dagu Tanjiro, sabit itu menembus mulut Tanjiro. Sementara di sisi Tanjiro menyemangati dirinya sendiri, mengatakan jangan menyerah, aku pasti bisa memotongnya. Tanjiro menebaskan pedangnya ke leher Gyutaro, tapi karena lehernya sangat keras, Tanjiro mendorong seluruh tubuhnya melakukan tebasan itu, tapi merasa kalau itu belum cukup, Tanjiro berpikir keras melipat gandakan kekuatannya dan melupakan rasa sakit di tubuhnya. Sementara di sisi Gyutaro terkejut, melihat tanda luka di dahi Tanjiro berubah. Tanjiro semakin berteriak di ujung puncak kekuatannya, sambil menekan pedangnya di leher Gyutaro. Sementara di sisi Gyutaro dengan wajah cemas mengatakan, sial, dia akan memotongku. Tapi aku akan baik-baik saja, sekalipun aku terpotong, kepala adikku masih tersambung denganku, dan ceritaku yang bersambung dulu. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。
せいぜい楽しむとしましょうか。